Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Bapak Tarwin STP MSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan membawakan presentasi yang berjudul Aplikasi Teori Konsumen dalam Dunia Bisnis dengan Pendekatan Ordinal. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 9 memperkenalkan diri kami. Kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama, yaitu tentu saja saya sendiri, Siti Ratul Jannah, dan teman saya, Nur Atika. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nur Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatika dari kelompok 9. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Jadi, perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh para konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, serta pengambilan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan mereka konsumsi. Nah, jadi sebagai seorang konsumen penting banget nih buat kita harus merencanakan barang apa sih yang akan kita beli, lalu berapa kuantiti dari barang tersebut. Kemudian mempertimbangkan apakah barang tersebut layak atau tidak layak untuk kita beli atau sesuai atau tidaknya dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor individu, dan faktor psikologi. Nah, dari keempat faktor tersebut, mereka memainkan peran penting karena secara langsung mempengaruhi cara individu dalam memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang atau jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir ada pendekatan ordinal, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini, seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dalam teori perilaku organisasi dengan menggunakan pendekatan ordinal, ada beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat pelanggannya. Yang pertama ada pelanggan rasional, yang kedua ada utility, yang ketiga ada menganut hukum diminishing marginal rate of substitution, dan yang terakhir ada total utility. Selanjutnya yaitu ada kurva indifferent. Pendekatan ordinal ini bisa kita ukur atau bisa kita analisis dengan kurva indifferent. Jadi kurva indifferent itu apa sih? Nah, kurva indifferent itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi beberapa barang yang sama-sama disukai oleh konsumen, yaitu tidak ada pilihan untuk kombinasi dengan barang lain, karena semuanya itu memiliki tingkat utilitas atau tingkat kepuasan yang sama untuk pembeli atau untuk konsumen tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke contoh soalnya teman-teman, kita harus paham dulu nih tentang konsep dari kurva indifferent itu. Jadi, kurva indifferent adalah kurva yang ingin menggambarkan kombinasi konsumsi dari beberapa barang yang memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi, di dalam kurva indifferent ini harus ada beberapa konsumsi yang dikombinasikan. Jadi nggak bisa tuh hanya satu barang aja atau satu kondisi aja tapi nggak ada kombinasinya. Kalau kayak gitu kita nggak akan bisa bikin atau lahir yang namanya kurva indifferent. Jadi minimal di dalam kurva indifferent itu harus ada dua kondisi yang merupakan kombinasi dari dua barang. Dua barang ya teman-teman, ingat itu konsep dari kurva indifferent. Kita masuk langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Di sini diketahui Pak Arif mempunyai sejumlah uang. Berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli oleh Pak Arif. Di kombinasi A, dengan uang yang Pak Arif punya, Pak Arif dapat membeli gelas sebanyak 20 buah dan panci sebanyak 4 buah. Namun di kombinasi B, jika jumlah gelas itu dikurangi menjadi 10, maka Pak Arif dapat memperoleh panci sebanyak 8 buah.
Di kombinasi C, jika Pak Arif ingin mengurangi jumlah gelasnya lagi menjadi 8, maka Pak Arif akan memperoleh panci sebanyak 10 buah. Begitupun di kombinasi D dan kombinasi E. Artinya di sini juga, apabila konsumen ingin menambah terhadap konsumsi satu jenis barang, maka ia harus rela mengurangi konsumsi barang yang lain. Misalnya, di kombinasi A, Pak Arif hanya mendapat 4 buah panci. Kemudian di kombinasi B nih, Pak Arif ingin menambah jumlah pancinya menjadi 8. Maka Pak Arif harus rela kehilangan 10 buah gelasnya. Jadi, kalau ada pertanyaan yang menanyakan mana sih kombinasi yang baik, yang lebih baik antara kombinasi A, B, C, D, atau E, kalau kita balik ke konsep dari kurva indifferent sendiri, antara kombinasi A, B, C, dan E itu tidak ada yang lebih baik, karena semuanya itu baik. Kenapa? Karena semuanya memiliki tingkat kepuasan yang sama. Jadi misal, kalau Pak Arif cuma mau milih kombinasi A, maka Pak Arif akan tetap merasa puas dengan kombinasi barang yang ia inginkan, jika sesuai dengan konsep dari kurva indifferent tersebut. Dari keterangan contoh soal yang di samping ini, kita bisa langsung buat kurva indifferentnya nih teman-teman. Nah, di kombinasi A ini, di mana sumbu Y itu merupakan kuantitas dari gelas dan sumbu X merupakan kuantitas dari panci. Dengan uang yang Pak Arif punya, Pak Arif itu dapat memperoleh 20 gelas dan 4 panci. Jadi di sini itu titik kombinasi A. Oke. Terus di kombinasi B, ketika Pak Arif membeli 10 gelas, maka ia bisa memperoleh 8 buah panci. Di sini titik kombinasi B. Begitupun seterusnya. Di sini titik kombinasi C, di mana Pak Arif memberi 8 gelas, maka Pak Arif akan memperoleh 10 panci. Begitupun dengan titik kombinasi D dan titik kombinasi E. Nah, ini tuh gambar dari kurva indifferent ya, teman-teman. Jadi, kurva indifferent itu ya gambarannya seperti ini. Nah, dari gambar kurva indifferent tersebut, kita bisa tarik nih ciri-ciri dari kurva indifferent. Ciri-ciri kurva indifferent yang pertama, yaitu mempunyai kemiringan yang negatif. Konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia ingin menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Ciri yang kedua dari kurva indifferent, yaitu cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, atau marginal rate of substitution. Nah, ciri yang ketiga dari kurva indifferent, yaitu tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifferent yang berbeda atau berpotongan. Dan ciri kurva indifferent yang terakhir atau yang keempat adalah jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, maka kepuasan yang diperoleh oleh konsumen itu akan semakin tinggi. Dari materi yang udah kita jelasin tadi, dapat diambil kesimpulan di mana perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada pendapatan, selera konsumen, dan harga barang di saat kondisi lain tidak berubah. Sedangkan untuk pendekatan ordinal, yaitu daya guna suatu barang itu tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen itu dapat mengurutkan nih tinggi atau rendahnya nilai suatu barang.
Baik teman-teman, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.